tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya wa quliniyatin sholiyah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila hadratin mu'alif hadal kitab Muhammadin Abu Dawud Syari hadal kitab wa sunna hadal syekh wa murabbi ruh murabbi ruh Amir ulama nahdiyina khususan ila hadrati sinna khususan hadrati syekh wa murabbi ruh ya Asalukal karoma wal barokah wa safa al infitar wa ini al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa alaika bihifdihi wa islahihi wa husnin nazari idzalika wa badil majhud. Bagaimana kajian-kajian yang telah lalu, nafsu hawa itu harus dikendalikan, di antaranya jam dengan tali kendali yang dinamakan dengan takwa. Jadi tali kendalinya hawa nafsu adalah ketakwaan. Nah, takwa ini nggak gampang, ngomongnya gampang. Pokoknya asal udah imtisalul awamir ijtinabun nawahi, ngejalanin perintah ngejauhin larangan, takwa. Yang ngomongnya gampang. Tapi prakteknya tidak semudah itu. Fa'anna kula, kata Imam Ghazali, man aroda ayatakillaha fal yuroi al-adho al-khomsah fa'innahu al-usul wahya al-ain wal-udun wal-lisan wal-qalb wal-bad. Kata Imam Ghazali, orang yang pengen takwa itu falyuroil a'do al-khomsah, dia harus mampu merawat, menjaga dengan baik al-a'do al-khomsata, anggota tubuh yang 5. Ini dasarnya takwa. Jadi kalau khotib Jumat kan nggak mungkin ngaji sampai segininya karena keterbatasan waktu. Menjalankan perintah, menjauhi larangan, takwa bener. Tapi caranya gimana biar itu sempurna tuh imtisalul awamir ijtinabun nawahi bisa sempurna dengan jalan yuroi al-adu al-khomsah, jaga dulu 5 anggota tubuh yang pokok, fa'innahuna al-usul, karena yang 5 ini pondasi.
asalnya, akarnya, akar dari segala macam permasalahan. Mana yang 5? 1 wahya al ainu, ain, mata. Jaga mata. Matanya dijaga. Wal uzun, telinganya dijaga. Wal lisan, lidah dijaga. Wal qalb, hati dijaga. Wal batnu, perut dijaga. Mata, telinga, lisan, hati, dan perut. Kalau 5 ini bisa dijaga, 5 ini bisa dirawat, 5 ini bisa sterilin dah dari hal-hal yang bisa ngotorin, bisa jadi takwa. Makanya kalau sekarang takwanya banyak kan takut sama bini yang ketua kan gitu. Susah. Jadi takwa yang penting asal takwa be. Tidak semudah itu perbuso kan gitu. Enggak gampang. Ain, mata dijaga. Dari apa? Dari segala macam yang dilarang untuk dilihat. Mulai dari telinga dijaga. Ya, kalau masalah penjagaan mata, telinga, ya ini udah lumrah lah. Telinga dijaga, nggak boleh dipakai ngedengerin yang sifatnya gunjingan orang. Kadang-kadang saya mah tiba ngedengerin doang, kagak ngikut ngomong. Orang kagak berhenti ngomong lantaran lu ngedengerin. Jadi sama baik. Kalau kita kan pembenaran, saya mah kagak ngomongin, saya mah tiba ngedenger doang. Iya, ngapa dia masih ngomong? Karena lu masih ngedengerin. Coba lu berhenti ngedengerin, lu pergi, masa dia ngomong? Gila dia. Kalau kagak ada yang ngedenger. Makanya antara si penggibah dan si penikmat gibah sama baik. Yang ngedengerin, yang ngomongin sama. Jangan bela diri men, gue mau ngedenger doang. Malah jadi tambah banyak gibahnya lantaran banyak yang ngedengerin. Makanya kalau ngaji santai, kita telaah bener-bener. Dulu ada kalimat, daripada ngedengerin ceramah yang isinya provokasi, ya kan, lebih mudah lebih ringan madorotnya nonton bokep. Ayo, masih mendingan orang nonton bokep daripada ngedengerin ceramah yang isinya provokasi. Jangan yes man. Ayo. Jangan yes aja. Maksudnya gimana? Oh boleh tuh nonton bokep. Bukan masalah boleh nggak bolehnya, ini mendingan sama nggak mendingannya. Lebih ringan mana efek madorotnya? Begitu. Orang nonton bokep paling bantar dia ngeja dosa kalau dia berani banget mesen dah tuh micet. Jablay. Kan segitu tuh. Berarti antara dia dengan si perempuan. Kagak punya duit, ya paling lari ngabisin nyari sampo, nyari sabun segala macam, kan? Sendirian. Dosa, tetap dosa. Kita nggak benerin. Bukan kita istilahnya benarkan tindakan seperti itu, bukan. Tapi kalau habis ngedengar ceramah yang isinya provokasi, timbul kebencian, timbul rasa marah. Apalagi namanya ceramah kan kagak mungkin nyeramahin kalau tibang 2-3 orang mah ngobrol. Kalau ceramah kan udah 100 orang ke atas, 40 orang. Nah ini yang ngedengerin ini nanti bisa ngebenci, bisa istilahnya tersulut emosi, bisa jadi membunuh, bisa jadi perang. Coba dampak madaratnya gede mana? Ya gedean itu. Apalagi udah dijelasin provokator itu, kata Nabi, di sorganya gue udah ada tulisannya anti muharramatun ala salah satin. Engkau ini diharamkan sorga. Nih, Nabi ngeliat sorga, bilang Sayyidina Ali, ya Aliyu, ra'aitu maktuban ala babil jannah. Hai Ali, aku melihat tertulis di pintu surga ada tulisan anti muharramatun, engkau ini diharamkan ala salah satin, bagi 3 golongan. Yang pertama bahilin, orang pelit. Yang keduanya akin, orang yang doraka terhadap orang tua. Yang ketiganya namam, provokator itu. Haram masuk surga. Biar kata jubahnya 3 lapis gue gak. Tongkatnya segede itu lagi.
segede bongkot kelapa tongkatnya, dia pakai kemana-mana. Kalau kerjanya provokasi, ya mohon maaf, kagak bakal dibukain pintu Ya. Nah, kuping dijaga, lidah ya sama dijaga. Atau barusan juga ngomongin apa yang kita omongin. Siapa yang kita omongin? Nggak ada yang kita omongin. Kita mah ngomongin kelakuan. Oh, lisan dijaga. Mana lagi? Udhun, lisan, kolab, hati, dan yang terakhir perut. Nah, kalau yang perut, lisan, telinga, ini kan udah lumrah dah. Ini yang repot hati. Makanya kita langsungin ngebahasnya masalah hati. Summa alaika bihifdihi, wajib engkau menjaga hati, wa islahihi, selalu ngedandanin tuh hati, didandan-dandanin. Wa husnin nadori, siapin waktu buat berpikir gimana caranya ngurus hati. Bizalika wabadil majhud, bener-bener sungguh-sungguh pengen hati yang lempeng, sebab yang lain ngikutin. Memang kayak di sini langsung kita babat ke hati, sebab yang lain ngikutin yang lain mah. Fa innahu a'dhamu hadhil a'dha, karena dari yang 5 ini hatilah yang paling besar. Gedean hati apa gedean kuping? Hati. Gedean hati apa gedean mata? Hati. Wah, mata ngeliatnya gede juga, luas. Gedean penglihatan hati. Hati mah kalau kita sekarang nih dari sini, mata mah terbatas kan. Kita dari sini pengen lihat Mekah, pengen lihat Ka'bah, kalau pakai penglihatan mata bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kalau hati kita bayangin, kelihatan bentar. Makanya hati. Nah sekarang kuping kita nih pengen ngedengerin ceramahnya umpamanya siapa? Gus Ikdam. Sekarang nih dari sini ke sono kedengeran nggak? Nggak. Agak kedengeran. Tapi kalau pakai pendengaran hati kedengeran. Kebayang sama kita gimana caranya ngomong Gus Ikdam. Hati, makanya a'dhamu hadhil asya, hati itu lebih gede-gedenya anggota tubuh. Khotoron, lebih gede kekhawatiran. Wa aksaruha asaron, dan paling banyak yang memberikan dampak itu hati. Wa adakuha amron, paling rumit-rumitnya urusan hati. Wa asyakuha, paling sulit-sulitnya urusan hati. Islahan, ngebenerin yang paling susah dibenerin hati. Sebab begini, mata ngelihat yang telanjang, merem, berhenti nggak? Mata berhenti, di hati masih berbayang baik. Makanya kalau udah ngomongin hati susah. Makanya jangan aneh kalau tingkatan-tingkatan para wali diajak, diajak nonton Pamilis. Ditanya pulang, tadi siapa yang joget? Kagak tahu, orang hatinya sibuk jikir ke Allah. Subhanallah. Paksaan gitu. Sebab hatinya. Hati itu bukan cerita baru, dulu wali-wali pernah begitu. Diajak nonton tarlingan segala macam begini, ya ditanya tadi lakonnya be kagak tahu. Orang dia mah mata doang melek, tapi hatinya udah Ya terakhir bisa. Makanya saya masukin karungnya, gua karung goni dia. Bukan karung biasa, karungnya karung goni dia. Hati usah. Wa asak wa islahan wa as'abuha halan, paling rumit-rumitnya tingkah wa azkuru fi khamsata usulin mukniatin. Maka di dalam kitab ini dipaksakan oleh Imam Ghazali untuk menaruh 5 pondasi yang sangat berguna dalam menata hati. Itu tadi, mata gampang berhenti, mulut lu ngegibah, ya kan, lidah ngegibah. Kalau kata kita gigit betul lidah, berhenti nggak? Tapi omongan hati, gibahan hati, hayo susah. Makanya yang paling penting yaitu hati. Al aslul awalu, pertama pondasinya qauluhu ta'ala,
kita kudu ngaji dulu ayat Qur'annya. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tuhfis sudur. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum innahu alimum bidzatis sudur. Tanemin di hati kita nih. Allah bilang, ya'lamu kha'inatal ayun. Allah ngerti, Allah paham, Allah maha mengetahui pengkhianatan mata. Makanya kalau orang suka merhatiin ini dong, diajak ngomong suka ngeliatin mata, ya kan? Orang kalau lagi ngomong diliatin matanya. Antara mata sama lidah suka nggak sinkron. Tuh, makanya ilmu apa yang kagak ada di Al-Qur'an? Jangan sombong, itu PJ ngomong apa sih, gua kagak ngerti tuh, gara-gara banyak pesantren RLS apa sih PJ? Ada kasus baru. PJ Bupati Bogor gara-gara banyak pesantren di Kabupaten Bogor, terus RLS apa? Jadi rendah, semakin rendah apa gimana? Kurang ajar. Ya itu ilmu apa yang kagak ada di Al-Qur'an? Itu kan ilmu penyidikan. Polisi kalau lagi nyidik pasti dilihatin mata kita antara jujur dengan tidaknya. Mulut bilang kagak, mata bisa bilang iya. Dan Allah ya udah pasti paham pengkhianatan mata. Wa ma tuhfi sudur, dan Allah maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Mulut ngomong iya, hati kagak, ketahuan sama Allah. Ketahuan baik. Makanya kagak bisa, kagak ada celah buat ngebohong sama Allah mah. Kagak ada celah buat ngebohong. Ya orang hati kita dia tahu. Tuhfi sudur, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, dan Allah sangat mengetahui apapun yang ada di hati kalian. Ya Allah, kita mah kadang-kadang lagi sholat kok di hati kita adanya perempuan. Ayo. Kita berbadan lagi sholat, pala mah lagi ditaruh di atas sejadah. Ayo, hati mau mikirin utang kan gitu. Kenceng banget. Iya. Nyerah bae udah ngaji mah ngaku bae. Bukan nyindir ente itu, men. Betul. Bukan nyindir ente itu. Salarinya ini mah. Larinya udah. Ponggok. Ya Allah. Padahal tuh kita kudu tahu, supaya hati kita bisa kita benerin, kita kudu sadar apa yang ada di hati kita nggak bisa ditutupin dari Allah. Intinya ke situ. Innahu alimum bidzati sudur, Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam dada kita. Kam zakarahu wa karrara dzikrahu fil Qur'an. Berapa banyak Allah menuliskan kalimat-kalimat seperti itu di dalam Al-Qur'an. Ngingetin, lu nggak bisa ngebohong sama Allah. Gitu. Kalau malaikat masih bisa dibohongin. Sebab malaikat itu nggak tahu. Hati manusia itu nggak tahu malaikat. Siapa yang bilang malaikat tahu? Dia mau jujur banget, nulisin we. Ya kan? Niat besok mau berbuat kebaikan toh. Tuh catat tuh malaikat. Dicatat. Makanya begitu kagak jadi sialan lu mah, kan begitu. Tipekmu. Tipek lagi. Itu ntar jadi perhitungan urusan di dalam karung gitu. Ya Allah. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kafa bi itla'il ilmil khabiri tahdiran wa tahdidan lil khawasi minal ibad. Kalau kita mau nyadarin, nah itu hati supaya kagak ngegibah baik, hati kagak julid baik. Kita sadar yang ada di hati kita tuh ada yang ngawasin, Al. Begitu kita sadar, ih ngapain sih gue masih hasud baik, ih ngapain sih gue masih iri baik, Allah tahu ini. Oh, jadi sadar kita, begitu hati ada iri, ada dengki, ada sombong, astagfirullahaladzim. Makanya orang bisa baik rupanya mah tawadu padahal sombong. Bisa baik. Dohirnya mah kayak yang iya bisa tawadu, masalah pedongkoh. Agak taunya di hatinya. Nih biar orang tahu sekampung ini mah yang paling tawadu mah gua. Ayo, kalau kita udah percaya baik kita mah. Wah benar-benar ini mah. Masya Allah, orang soleh kan gini. Kagak taunya haram jadah. Nggak bisa baik orang kelihatannya urakan.
Makanya kalau kata wali, bahasa wali-wali Allah itu ada yang bagian malamat ya, ada wali yang istilahnya yang dicari sama dia udah bukan pujian lagi, yang dicari itu celaan. Semakin dia dicela, semakin dia gila. Ada. Makomnya beda-beda. Jadi kalau kita jangan galak ngaku saya malah lagi begini malah mati. Pala lu bejat, mau bejat dia udah begitu. Kadang-kadang gitu. Ya lu mah ngeliat gua brengsek bini gua mah emang lagi malah matian gitu, nutupin kebaik. Apa yang lu tutupin? Bejat mah bejat baik kan gitu. Seneng apa? Nih urusan hati nih. Jadi satu pondasinya itu. Kalau pengen hati kita bisa dibenerin, kita kudu sadar apa yang ada di hati kita ketahuan sama Allah. Li'anna muamalata ma'alamil ghaib khatirun. Tuh, perbuatan hati kita itu setiap detiknya. Bukan detik lagi, sekonnya dah. Ya, ketahuan sama Allah. Diawasin sama Allah. Pangdur mada ya'lam min qalbika. Pikirin tuh. Kira-kira kita pengen Allah tahunya di hati kita apa? Karena kan bisa disetir hati kita. Bisa kita setir. Satu. Al aslu sani. Makanya kuping kita lewatin, kuping dengerin gibah, kita pergi berhenti. Al aslu sani. Yang kedua, pondasi yang kedua, qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kudu nyadar kita. Kudu sering-sering ingat pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum." Sesungguhnya Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum. Tidak melihat penampilan kalian, wa absyarikum, tubuh kalian kagak dilihat sama Allah mah. Wa inna ma yanzuru ila qulubikum, tapi yang dilihat oleh Allah hati. Yang dilihat adalah hati. Mau dandanan compang-camping segala macam mau bagaimana, gue yang penting hatinya bagus. Yang penting hatinya bagus. Cuman jangan jadiin pembenaran, galang ngiring ceramah pakai lepis. Ini mah ya Allah kan lihat hati. Lu ya hati siapa? Lu belum levelnya begitu atuh. Nah, Belum levelnya begitu. Untung belum Ya kepencet. bukan karena ini kiainya gimana sih, ini muridnya begini amat gitu. Namanya kiainya bekas orang brengsek, emang bener gitu. Emang bener bekas orang brengsek, maksud kita tutup-tutupin gitu. Ya Allah. Tuh kata Nabi, Allah enggak ngelihat rupa, Allah enggak ngelihat penampil, Allah enggak ngelihat dohir. Makanya jangan suka menghakimi orang lah lewat dohirnya. Kita nggak tahu urusan hati mah cuman dia sama Allah yang tahu. Jadi jangan gampang menjas orang lain. Faya aja bafal kolbu idan. Kata Imam Ghazali, fal kolbu idan mau diunaduri Rabbil alamin. Bahkan dapat kita tarik kesimpulan, kita garis bawahi bahwasanya hati ini mau diunaduri Rabbil alamin, sasaran penglihatan Allah. Yang difokusin Allah adalah hati. Faya aja bamiman yatamu biwajhil ladzi huwa mau diunador al khalqi payagsiluhu wa yandupuhu minal akdar wal adnas wa yuzayyinuhu bima amkanahu li alayata li amahlukun fihi ala aibin wa la yatamu biqalbihi alladhi huwa mawdu'un nadhari rabbil alamin fayutahhiruhu wa yuzayyinahu wa yutayyibahu. Tuh, makanya ketika kita sadar ini adalah tempat yang dilihat oleh Allah, usahain ini yang dilihat sama Allah biar bagus. Kudunya biar bagus. Jangan sampai ada kotoran-kotoran di hati kita, memandang orang lain dengan jelek. Sudon ke orang lain, itu kotoran ini. Belum apa-apa udah buruk sangka. Ongkoh mah pengen jadi pembisnis tapi takut banget. takut banget dikerjain orang, dikit-dikit curiga. Gue pengen bisnis sama dia nih, tapi kayaknya ini orang agak bener nih. Otak lu ya kagak bener, otak lu.
Jadi takut baik, nggak berani spekulasi. Gimana mau maju usahanya? Dikit-dikit takut dicurangin, dikit-dikit takut dicurangin. Ya, jangan suudon itu namanya, kecuali kita udah adain transaksi sama dia, jebret. Dah, yuk kerjasama sama dia. Urusannya kagak beres. Nah itu bukan suudon namanya. Jadi harus berani spekulasi. Orang yang pandai spekulasi adalah orang yang sedikit suudonnya sama orang lain. Nah, kalau punya penyakit suudon buruk sangka sama orang, mau jadi pengusaha, mau jadi pengusaha. Jadinya apa? Ya jadinya topo basah. Ya emang gue pengen maju nih, tapi kayaknya cuacanya nggak memungkinkan ini. Loh, kalau nanam singkong nih cuacanya nggak bagus nih. Ntar aja singkong gue pada jelek-jelek, jadi kagak maju. Ada. Nah, mau dagang ini takut rugi, mau miara ini takut pada mati. Akhirnya, akhirnya usaha kagak madang doi. Ya, nyempit-nyempitin alam dunia doang kan yang begitu. Bala-balain doang. Suruh mati om. Enggak. Aduh. Jangan, kita mah kudu apa namanya? Lalu husnudon. Positive thinking. Kalau bahasa Buddha sekarang positive thinking sama Allah, sama alam, sama manusia udah positive thinking, Mbak. Kalau udah kejadian baru. Tapi kalau udah kejadian tawan ditipu mulu. Ayo saya mau sujud goblok gitu. Ya salah kalau begitu mah. Kita udah gagal, tipu. Ya jangan lagi. Tapi kalau sama orang yang belum pernah, jangan berburuk sangka ya. Tapi tetap hati-hati juga perlu. Ya jangan buruk sangka ya. Tapi kita tahu ini siapa ini baru keluar dari penjara. Terus duluan kasusnya apa? Ya kasusnya nipu temennya. Ya jangan kerja sama kita. Kan kita husnuzon sama kita mah belum. Ya sama orang udah sering kunyuk. Jadi kudu pinter otaknya, kudu pinter. Baca ke situ. Lian. Jangan sampai begitu Allah ngelihat hati kita ini, di hati kita banyak kotoran. Kotoran mana? Kotoran memandang orang lain jelek. Terus di hati kita ada takabur, sombong, itu kan kotor. Di hati kita ada hasud, ngiri sama orang, dengki sama orang. Tuh. Di hati kita pengen dipuji sama orang, pengen di alam sama orang, itu kan kotoran hati. Itu najis itu. Makanya dulu ada cerita wali, dites sama gurunya, lu ngambil wudu, lu toharoh, biar bener toharoh lu gue mau ajak sholat di dalam masjid nih, jamaah sama gue. Itu kata gurunya. Mulai dia mandi junub dia, toharoh dia, ilmu patuhmu ini diembrak. Seadanya ilmu fikih sampai majmu yang 7 kitab lagi dikeluarin nama dia. Dari mulai istinjanya, dehem, segala macam. Wudunya dengan sangat sempurna menurut syariat, udah nggak ada celahnya. Doa-doanya semua dipakai, itu wudu. Adab-adaban di WC juga dipakai. Dipakai. Begitu masuk ke masjid, kata gurunya apa? Ulangin lagi wudu lu. Belum bersih itu badan. Jangan suka bawa najis ke dalam masjid. Bingung dia. Baju udah bersih banget. Mandi junub udah bener banget. Airnya kali ya, ini air banyak banget, mutlak lagi. Airnya suci. Wudu lagi, ngulang lagi, datang lagi ke masjid, udah main komat, ya Allah Akbar. Tadi dulu jangan komat dulu, ngapain masih ada najis di badan lu. Keluar lagi. Ayo, ilmunya dari pikirnya dari mulai sapinah. Mentok-mentok patul muin dah, apalagi semua udah dikerahin sama dia tuh. Ilmu buat ibadah. Begitu masuk lagi mau komat, kata gurunya, ntar dulu masih ada najis di badan lu. Nyerah guru, nyerah. Udah ampun dah, najis di mana? Ya, ayo, baju saya udah saya suci, udah bersucinya dengan air suci, wudunya gue, sunah-sunahnya kagak ada yang ketinggalan pisan. Iya, kata gurunya, tapi di hati lu ada najis. Mana? Lu pengen di alam sama gua. Pengen di alam sama guru. Makanya bukan kotoran yang di badan doang yang kudu
kita perhatiin, tapi kotoran di hati. Kemudian lawit tola al khalqu ala wahidin min hal hajaruhu. Itu yang kedua. Yang pertama, paham. Kata Al-Quran, Allah selalu memperhatikan hati. Yang kedua, kata Nabi, Allah hanya melihat hati. Yang ketiganya, laslu salis anal qalba malikun mutawun wa ra'isun mutaba. Ente kudu paham anal qalba bahwasanya hati itu malikun mutawun, raja yang sangat dipatuhi. Wa ra'isun muttabaun, ketua kalau kata kita mah rois. Yang sangat dipatuhi oleh anggotanya. Faladhu kulluhat tabiun. Nah, seluruh anggota tubuh kita, mata ngikutin hati, lidah ngikutin hati. Makanya kan ada istilah begitu, ad-dhahir mir'atul batin. Zahir kita itu cerminan daripada batin. Orang kalau hatinya jelek, ya bacotannya juga jelek. Ayo. Orang kalau di hatinya nih istilahnya mesum mulu, omongannya kok nggak jauh dari mesum. Benar nggak? Ya itu hati, karena hati itu pemimpinnya adalah hati. Mata kalau orang pamer sebat lihat yang porno-porno, ya karena hatinya. Artinya sebat yang porno. Fal adu kullu hatabiun fa idza saluhal madbu saluhat tabi. Nah, kalau yang diikutin ini udah sehat, yang ngikutin juga pasti sehat. Kalau yang diikutin ini udah benar, ntar yang ngikutin juga lama-lama begitu. Kayak pemerintahnya bener, ya rakyatnya juga bakalan bener. Kalau pemerintahnya ngegocek, ya bagaimana rakyatnya kagak mau ngegocek kan gitu. Jadi gocek-gocek sama rakyatnya, dah bayar pajak kagak mau segala macam. Itu kan karena pemerintahnya kagak bener. Loh, ngatain pemerintah ujung-ujungnya gara-gara gas doang najis. Kalau Urusan dunia itu. Agak kalau masalah kepemimpinan mah jangan nyalain pemimpin lain. Capek nyalain pemimpin lain. Capek. Nyalainnya siapa? Diri sendiri we dulu. Kagak ada yang benar kalau kita mau salah-salahin pemimpin. Ayo dari tingkat RT sampai presidennya presiden lagi. Kalau kita mau salahin masalah. Tapi gimana caranya supaya kita berhenti begitu? Caranya ya Al-Quran lagi baik. Karena Allah akan mengirim pemimpin-pemimpin yang zalim kepada orang-orang yang zalim. Ada itu ayat Al-Qurannya. Kalau tafsirannya begini, idza arada ra'yatu ayah ruda min amiri zulmi payatruku zulma. Ketika rakyat ingin terbebas dari pemimpin-pemimpin yang zalim, maka rakyat harus membebaskan dirinya dari kezalim. Rakyatnya benar. Ntar kok dikirim sama Allah pemimpin yang benar. Yang benar. Al-Quran itu bahasanya nggak bisa ditentang kalau Al-Quran. Mau debat sama si Rocky Gerung, percaya sama Rocky Gerung, pindah agama sana. Itu mah Al-Quran. Nah, kemudian al-aslu salis, pondasi yang ketiga, anal qalba malikun. Kita kudu paham bahwasanya hati kita ini adalah raja yang diikutin. Fal a'dha'u, seluruh anggota badan anak buahnya. Wa idza istaqoma maliku istaqomati ra'yah. Kalau rajanya udah istiqomah, ya rakyatnya juga istiqomah. Wa yubayyinu laka dzalika marwiyanin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nah, penjelasannya dari mana? Dari hadis Nabi. Kata Nabi, inna fil jasadi mudghatan idza sholahat sholahal jasadu kullu. Sesungguhnya di dalam jasad kita nih mudghatan, ada segumpal daging. Idza sholahat, ketika segumpal daging itu sehat, sholahal jasadu kullu, maka sehat seluruh jasad. Sehat seluruh jasad. Nah, ya orang kalau yang hatinya lapang, hatinya selau,
kagak gampang gede ambek, kagak gampang kesinggungan, kagak gampang stres. Oh, ya kan? Badannya sehat baik. Badannya sehat baik. Kalau kita makan salah, orang begitu salah. Lu memang kagak gablek pikiran kali kan begitu. Lihat orang sehat be, lu memang kagak gablek pikiran punya dia pikiran, cuman dia mah pikirannya sehat kayak macam baru gas timbang susah berapa hari ini mah, apalagi kemarin ada isu segala macam, udah biasa ini mah permainan ini tenang baik. Tapi kalau hatinya nih kagak sehat nih, dikit-dikit takut, dikit-dikit khawatir. Hai, gua kemarin korban covid, gua lah banyakan yang korban ketakutan. Ayo, daripada yang bener-bener sama covid. Yang covid ada, tapi yang gara-gara hatinya ketakutan, was-was segala macam, nah itu lebih banyak. Makanya kata Nabi, inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Kalau dia sehat, semuanya sehat. Kalau hatinya bersih mah matanya ntar ngikut-ngikut bersih. Akhirnya kalau hatinya bersih mah lidahnya juga bersih. Coba kalau hatinya udah nggak ada kebencian sama orang lain, mau gak dia nyaci maki orang lain? Apa yang mau dicaci maki? Udah selau-selau baik. Lihat orang bagaimana gue ya biarinin. Nah, dia masih sibuk be, artinya antara dia dengan Allah cuek baik. Nah, wa ija fasadal jasadu kullu. Nah, ketika rusak ya semuanya rusak dah. Yaitu omongannya bisa rusak, matanya rusak, ya tangannya juga rusak. Kalau hatinya udah rusak mah, kadang-kadang rajin batu tangannya. Ada apa begitu comot, gara-gara apa? Hatinya rusak kebangetan rajin ujung-ujungnya kan gitu. Matanya rusak. Ala wahyal qalbu, kata Nabi, ingat segumpal daging itu adalah hati. Wa idza kana sholahul qulubi dzalika wajaba sorqul inayati ilaihi. Nah, ketika sudah paham bahwasanya seluruh anggota tubuh kita ini ketergantungan dengan hati, maka wajib bagi kita sorqul inayati ilaihi, fokus untuk mengurus hati terlebih dahulu. Urusin hati kita. Julid ilangin, dengki ilangin, suudon ilangin. Ini mah kadang-kadang suudon ini parah nih, bangsa kita tuh suudon parah dah. Sama yang kagak kenal gua ikut benci sih. Kenal gua kagak apa kagak benci. Enak banget lu ngeliat presiden, emang kenal lu presiden kagak. Sama Bahlil udah sewot lu sama Bahlil, apa urusannya. Yakin baik, kita selalu baik. Masya Allah. Urusan hati nih. Bidzalika wajib sorful inayati ilaih. Al aslur robi, pokok yang keempat. Jadi yang pertama, balik lagi kita sadar Allah selalu memperhatikan, Allah maha mengetahui apa yang di hati. Yang keduanya, yang dilihat dari kita itu memang hati. Yang ketiganya tadi, ya karena hati kita ini adalah pemimpin tuh hati kita, pemimpin dari anggota tubuh yang lain. Dasar yang keempat, anal qalba khazanatu kulli jauharin lil abdin nafis wa kullu manan khadirin awaluha al aqlu wa ajaluha marifatullahi ta'ala tiya sababu sadatid darain sumal basairul lati biha taqaddum wal wujaha indallahi azza wajal sumaniyatul khalisatu fi taatil lati ta'ala biha sawabul abad suman wa ulum wal hikam allati hiya syaraful abdi wa sairul ahlaki syarifah wal hisalul hamidah allati biha yasulu tafasulur rijal alama fasolna wa syarahna fi kitab asrori muamalatid din wa haqqan limisli hadhil khizanah antufadu wa tusona anil adnas. Yang ketiganya kita kudu sadar, keempat, bahwasanya hati ini khazanatu kulli jauharin, gudang segala macam permata, gudang segala macam perhiasan. An-nafis,
perhiasan yang mahal yang nggak ada duanya harganya. Timbang batu jamrut mau berapa duit. Tapi perhiasan yang ada di hati udah nggak bisa dinilai pakai mata uang, nggak bisa. Wa kulamanan hadirin awalu al aklu, mana permata yang tidak ternilai lagi harganya, akal. Akal. Jadi akal itu adanya di hati. Di hati. Mahal akal, ya mahal. Ya mahal. Kagak bisa ditukar pakai duit, ya kagak bisa. Tak aja Bang Andri besok dikasih duit dia 2 triliun. Tapi sorenya langsung gila. Mau gak ya? Kagak ada yang mah. Yang mau akal. Jadi orang waras. Bisa ngebedain mana benar, mana salah. Itu gara-gara akal. Bisa ngebedain mana tai kucing, mana coklat. Percuma duit harta sampai triliunan. Kalau kita kadang-kadang ngejilat coklat, ngejilat tai kucing mah. Berarti akal itu mah. Kita tahu ini emas, kita tahu ini intan, kita tahu ini permata, kita tahu ini wow, ini mau jam tangan Rolex asli, gara-gara apa? Akal. Kita tahu ini baju ini wow mahal, ini mah sutra, ini mah kaos partai, kan gara-gara apa? Akal. Coba kalau orang gila mau dipakein sutra begitu, dipakein kaos partai begitu, pakai seragam Qatar begitu, pakai koko, pakai gamis begitu, kagak ada akal, cuek bah. Nah ini makanya akal itu mahal, kudu kita syukurin. Adanya di mana? Di hati. Adanya di hati. Nah, bahkan dikatakan awwalu ma khalaqallahu al-aqla. Pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah akal. Kata Nabi nih. Faqala lahu aqbil faqbala. Kemudian Allah berfirman kepada akal, "Aqbil, kemari kamu." Aqbala. Nyamperin akal. Summa qala adbir. Kata Allah, "Mundur kamu." Fa'adbara, mundur. Nurut akal. Akal menurut sama Allah. Summa qala azza wa jalla wa izzati. Kemudian Allah berfirman, wa izzati, demi kemuliaanku, wa jalali, keagunganku, ma khalaqtu khalqan akrama alayya minka. Tidaklah aku ciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau akal. Jadi akal yang paling mulia. Selain Nabi ya, karena nanti akal ini dari Nabi juga. Mulia akal. Bika akhidun wa bika uti wa bika usibu wa bika wa'akib. Karena engkaulah aku mengambil, karena engkaulah aku memberi, karena engkaulah aku menyiksa, karena engkaulah aku memberikan ganjaran. Itu tergantung akalnya. Akal dipakai bener dapat ganjaran. Akal dipakai kagak bener, ya emang kagak bener, kagak pakai akal, ya pakai akal. Gimana caranya nih? Ayo dah nih, biar laporan keuangan tertutup nih, kan begitu kan? Mulai kita markup nih, aduh, ini sebenarnya mah bebek kan turun di 100 ini, kan gitu kan? Ayo diakal-akalin dia, itu kan akal. Makanya dengan sebab akal orang disiksa, dengan sebab akal orang dapat ganjar. Nah akal ini mahal, jangan disia-siain. Makanya dongo kalau ada orang resep mengkonsumsi barang-barang yang bisa merusak akal. Oh akal mahal. Jauharin lil abdin nafisin wa kullu ma'nan khadirin lahu. Dan akal ini, kata Syekh Ihsan, i'lam anna min sya'nil akli ayyara wa yahtaro abadan al abdullah wa aslaha. Akal ini kebalikan daripada nafsu. Akal ini biasanya dia selalu memilih al abdullah yang lebih utama, wal aslaha yang lebih maslahat. Akal. Akibatnya nih, ketika dia hendak melakukan suatu perkara, maka akal akan memikirkan akibat. Nih kalau gua begini nih, terakibatnya gimana? Kalau gua begini, akibatnya begini. Kalau gua begitu, akibatnya begitu. Mana nih yang enak? Akal selalu menuntun kita kepada yang lebih utama dan lebih maslahat tuh akal.
Beda kebalikannya dengan nafsu. Kalau nafsu mau udah jangan mikirin akibatnya, sekarang be enak apa kagaknya, kan begitu. Itu nafsu tuh udah gas bae udah kan gitu kan. Tenang bae sono mantar iya. Mana kayak cara apa kita tobat dulu kan gitu. Sebelum mati kita tobat dulu. Istighfarin biar banyak. Nah, itu udah akal bulus itu. Wa ajaluha marifatullahi ta'ala, ada akal tuh, perhiasan, salah satu perhiasan yang ada di gudang hati kita. Yang keduanya ada makrifat. Makrifat juga adanya di hati. Allati hiya sababu sa'adatid darain. Yang mana makrifat ini menjadi sebab kebahagiaan dunia akhirat. Orang kalau kagak makrifat kau ya mual bahagia dunia akhirat, mau bahagia dunia akhirat. Makanya orang mah kudu marifat apa sih marifat? Udah cari pengertian yang gampang bae dah. Idza balagol abdu ila maqamil marifat Allah taala ilaihi bi khatirihi. Marifat itu al marifatu tujibul haya wa tadim. Marifat itu bisa mewajibkan kita ini punya rasa malu sama Allah. Jadi kalau kita mau bikin hal-hal yang kagak bener, malu Allah Maha tahu. Sudah marifat tuh. Kalau kita mau begini, mau berbuat salah, takutnya sama Allah. Kama anna tauhida yujibur ridho wa taslim. Sebagaimana tauhid itu mewajibkan seseorang untuk memiliki sifat ridho dan pasrah. Jadi kalau marifat mah nantinya ngewarisin sifat kita punya rasa malu dan sangat mengagungkan Allah. Kalau tauhid beda. Tauhid mah arahannya kita bisa ridho, bisa pasrah. Tauhid. Ya iya, orang kalau kagak ngaji tauhid, wailah staker dewek, stres yang ada. Ridho dan taslim itu bagian daripada tauhid. Orang ketika paham tauhid, yaitu ya kan semuanya kagak ada yang keluar dari ketentuan Allah. Nah begitu dia gagal berusaha, dia udah usaha nih sebaik mungkin, ikhtiar sebaik mungkin. Pokoknya kalau menurut akal mah kudu berhasil, tapi kenyataannya kagak. Dia paham dengan tauhid, ya udah ridho, emang bagaimana? Pasrah. Ayo dah. Emang bagaimana lagi? Toh semua yang terjadi itu sesuai dengan kehendak Allah. Orang udah bertauhid kalau begitu. Makanya kalau orang sampai bunuh diri, frustasi, ya itu nggak punya tauhid. Tauhid, dia nggak paham bahwasanya kulla yusibana illa ma katabahu Allahu lana wa maulana. Katakanlah semua yang terjadi pada diri kita itu, kata Al-Quran, ma katabahu Allahu lana, apa-apa yang sudah dituliskan oleh Allah. Cuman kalau masalah kodo ini nanti ada kodo, ada kodar. Kodo dituliskannya sebelum terjadi, kodar begitu kejadian. Kalau kodo itu kitanya belum ada, bahkan semesta alam juga belum ada, udah ditulis. Nah begitu kita lahir tahun 83, nah itu ketentuan Allah berbarengan dengan kejadian. Tapi tulisannya dari dulu udah ada, tahun 83 bakal lahir nih bocah. Udah nggak ada yang lepas. Nah makanya kalau orang kagak bisa nerima takdir, ancamannya juga berabe. Dalam hadis qudsi, malam yardo ala kodoi. Siapa orang yang tidak ridho, tidak suka dengan keputusanku, kata Allah, falyat lub robban siwahi. Silahkan cari Tuhan selain diriku. Mau nyari kemana lo? Mau nyari kemana? Ada diusir. Itu Tuhan yang bohong-bohongan. Nauzubillah. Udah diusir itu, bahaya. Nah, makanya kita kudu bertauhid. Setelahnya bertauhid ya kudu ditambahin marifat. Jadi marifat itu bukan ilmu kesaktian, men. Ini mau ilmu kesaktian paling tinggi marifat ya. Masih nyari sakti baik. Bukan. Nah, banyak pengertian marifat seperti alamatul arif ayyakuna farigon minad dunya wal akhirah. Siapa sih ahli marifat? Waduh.
Orang alim marifat mah cirinya farigon minad dunya wal akhirah. Udah kagak peduli urusan dunia akhirat. Udah beres. Urusan dunia akhiratnya udah beres, bukan nggak peduli. Ya itu tadi, bangsa ibadahnya juga udah kagak mudah surga. Ibadahnya udah kagak mudah surga lagi. Bukan, saya mau sholat juga bukan pengen surga. Terus, ya saya juga bukan takut sama neraka, tapi jangan gila diomong. Belum pantas kita Pak. Itu malah tingkatnya udah tingkatan ahli marifat yang ngomong begitu. Kalau lah sujudku ini bahasa siapa? Robiatul Adawiyah. Kalau lah sujudku ini karena mengharapkan surga, berikan surga itu untuk yang lain. Kalau sujudku ini takut kepada neraka, bakar aku dengan apinya. Coba Malik begitu. Sambar berdedek Malik. Sekarang kagak kudu ngomong begitu. Emang mau gua bakaran gitu. sekarang juga. Kamu bilang. Ya pakai tingkatan. Apa juga pakai tingkatan, pakai dosis. Sumal basoir, ada lagi basiro tuh. Permata yang pertama, barang berharga yang pertama di hati itu akal. Yang keduanya marifat. Yang ketiganya basiroh. Basiroh itu kebenaran hati. Kalau kita sebutnya hati sanubarik. Hati kecil. Kita suka ngomongnya hati kecil. Hati kecil gue sebenarnya kagak tega itu. Itu kebenaran. Itu bisikan-bisikan itu namanya basir. Nah kalau ini udah terlatih, basiroh ini penglihatan hati itu ya tadi bisa kasful mahjub. Jadi begitu ngelihat orang tuh bukan kelihatan orangnya doang, hatinya gue kedengeran sama kita. Ngomong sama orang tuh bukan ngedengerin omongan lidahnya doang, omongan hatinya gue kedengeran. Kalau udah basirohnya udah terlatih. Makanya ada istilah kalau ya wali tapinya wali yang orang kagak gampang jadi wali, susah. Jadi walaupun ada bahasa orang-orang yang mencapai kewalian itu bukan banyaknya ibadah, tapi dengan sahwatun nafsi, ya tetap ibadahnya kudu banyak. Ibadahnya kudu banyak. Jadi udah gue yang penting hati gue baik, gue sembahyang muda gitu. Dibang 5 waktu di waktunya doang. Ya mulai jadi wali semua. Tetap apalagi kalau udah nimbulin karomah kayak begitu, basiroh la tahsul karomat ila biasrotil ibadat. Karomah itu seperti basirohnya terlatih, itu kan bagian dari karomah. Yaitu bisa begitu itu karena banyaknya ibadah. Karena terlalu banyaknya ibadah. Luber kalau kata kita mah luber, makanya dikasih bonus di dunia. Kalau orang udah punya basiroh kayak begitu, semacam kayak bukan halu ini mah wajar sebab di bawah mujizat. Kalau cerita karomah di atas mujizat itu halu, itu udah pasti bohong, nggak masuk akal. Apalagi kalau jadi begini lah, ada batasan. Kalau sesuatu yang udah terjadi sama Nabi itu mujizat, nggak boleh terjadi sama yang lain. Nggak boleh. Mirip-mirip doang dah. Pokoknya jauh, kelasnya jauh kan begitu. Nggak mungkin sama. Apalagi ngelebihin Nabi mah. Wow, udah gila itu mah. Itu udah gila. Itu mah kalau nungguin fatwa MUI udah bolok koncobe yang ngasih fatwa sesat begitu udah. Ya kayak umpamanya Nabi Muhammad bisa ngebelah bulan jadi 2, sebelah kanan diambil dimasukin ke kantong sebelah kanan, yang kiri dimasukin ke kantong sebelah kiri. Mengaku bisa ngambil bulan ditumbuk halus sebenarnya jadi kopi diong. Itu udah sesat gitu, udah nggak masuk akal. Nah kalau mujizat, kalau karomah itu sama tarifnya, definisinya amrun khariqunil adat, perkara yang di luar kebiasaan, di luar nalar gitu. Tapi keluarnya bukan dari para nabi, para wali. Nih seperti ngomongin basiroh, kayak Mama Sempur Paleret, Kiai Jawa Tengah ada punya permasalahan urusan fikih, ada ketemu jawabannya nih, pengen nanya ke Mama Bakri Paleret Sempur. Makanya ada yang ngomong sembarangan banget,
Purwakarta kagak bakal melahirkan santri-santri yang begini-begitu. Bocah baru kemarin gua udah ngomong begitu. Mama Bakri orang luar biasa. Dari Jawa Tengah datang ke situ, tahu-tahu di rumah Mama Bakri itu udah ada tulisan papan bor yang isinya itu tulisannya itu jawaban dari pertanyaan itu semua. Kapan WA-nya? Dia udah kegambar sama dia. Nah itu mah masalah kecil, kagak sampai ngebelah laut, kagak kan gitu. Makanya itu bisa terjadi. Itu namanya karomah. Basiroh. Banyak kalau masalah basiroh mah. Bapaknya Abu Yamu tadi, Abu Ya Dimyati, dulu ada kiai ngaramin cincin, pengen nanya, atau Abu Ya Dimyati pas ngaji biasa agak pakai cincin, 10 jari pakai cincin. Tanpa ditanya, itu kan basirohnya, mata hatinya. Mata hatinya udah tajam. Terus Hasimu banyak kiai-kiai kita yang dulu-duluan banyak. Kalau kiai sekarang basirohan. Jadi udah perjanjian WA. Kiai terakhir pasang di depan gitu. Keluhannya apa terakhir? Bilangin tanya dulu. Langsung WA begitu masuk ke rumah sakit ini. Selesai. Itu namanya basiroh. Jadi diajak ngobrol dulu di depan. Cepu, makin cepu sekarang. Teknik marketing. Aduh. Nah itu basiroh. Summa niat, kemudian yang mana basiroh ini ala tibiat taqaddum wal wujahah, bisa mengangkat diri seseorang lebih unggul dari yang lain dengan adanya basiroh. Otomatis orang yang udah basirohnya terbuka pasti lebih mulia dari manusia yang lain. Summa niatul khalisatu fi taati, mana lagi permata yang ada di hati, niat yang ikhlas. Itu permata itu. Niat-niat kita yang tulus itu tuh benar-benar lillah, itu permata luar biasa. Makanya jarang kan kita melillah. Hampir kagak pernah kali. Hampir kagak pernah. Ya ilah. Nah itu somagodin an adai pakisari Ramadan haji sanati lillahi ta'ala. Padahal mah malu be kalau teman pas puasa kita kagak. Ayo. Udah selamat dari urusan ke situ. Oh takut dibakar di neraka. Udah bersih belum bilanya? Belum. Masih takut aman neraka. Nah, apalagi terawih dah. Terawih pertama dihapus semua dosanya. Pede. Pulang terawih terus ngejar dosa, ya kan? Udah habis dosa gue dihapus. Nah makanya bahasanya termasuk permata yang paling mahal ketulusan hati. Niat yang tulus, yang benar-benar bersih, tanpa iming-iming, tanpa karena. Ya kalau kita menipu lillahinya ya Allah, bukan lillah gitu. Udah pasti ada yang diarah. Mau sosialisasi turun ke masyarakat, tujuannya pengen dipilih. Mau capek begini begitu biar dapat derajat yang tinggi. Baca manaqib kagak berhenti tiap bulan biar dapat derajat yang tinggi, biar dimudahkan rezeki yang banyak. Berhenti beda manaqibnya. Kasih begitu baik gitu. Lillahi ta'alanya belum. Ya terus berhenti ya jangan. Karena nanti dipoles. Makanya kalau ada bahasa begini, kita sholat riyabain, jangan berhenti. Man akhafa riya fahuwa riya. Orang takut riya itu dia riya. Dia takut riya, ini riya itu dia. Ya kan banyak orang yang ngomong, gue mah bukannya nggak mau begini begitu, gue mah takut disangka sombong. Ya lu sombong punya. Tarung lagi. Benaran lagi bang. Bukan apa. Apalagi kalau macam lagi ibadah ini bukan ngomongin ya. Gue mau ngomong ke orang-orang mah kagak kan gitu kan. Sama lu doang. Oh lu mah setan berarti. Ya Allah hati. Itu. Jadi permata yang mahal akal, makrifat, basiroh, kemudian niat yang tulus. Mana lagi yang ada di hati nih? Hati ini kan gudang permata. Summa anwaul ulum wal hikam. Berbagai macam keilmuan itu adanya di hati.
Wal hikam, hikmah itu adanya di hati. Cuman hikmahnya jangan bukan yang kayak orang sekarang ngomong al hikmat, dia mah bukan hikmat, itu mah dukun berkedok syariat. Ini ahli hikmah mah yang disebut al hikam itu bikasil hayy wa fathil kafi, hikam jam'u hikmatin, jamak daripada lafaz hikmah. Disebut ahli hikmah tuh ya al ilmu wal amal wala yakunu rajulu hakiman hatta yajma'uha, yaitu ketika orang memiliki ilmu dan bisa mengamalkan ilmunya. Bukan ilmu jeblak, bukan ilmu tendet, bukan ilmu keset, bukan. Ilmu di sini ilmu agama. Dia tahu sholat duha itu bagus, kemudian dia mengamalkannya. Dia tahu tata cara wudhu yang benar itu begitu, kemudian dia praktekkan. Tuh, dia tahu bahwa sholat itu wajib, dia kerjain. Dia tahu ninggalin sholat itu haram, dia tinggalin. Dia tahu ini haram, kagak disentuh. Ini halal, disentuh. Nah itu ahli hikmah. Seseorang tidak akan menjadi ahli hikmah hatta yajma'uhuma, kecuali dia bisa mengumpulkan antara ilmu dan amalnya. Itu ahli hikmah yang sebenarnya. Ini kadang-kadang kemana, berobat kemana ke ahli hikmat. Begitu gua dengerin baca Quran gua kagak becus, kan orang ada. Lu mah dukun kunyuk berkedok syariat. Hati-hati. Tapi dia ngobatinnya pakai inian, dia mau pakai bacaan Al-Quran. Disuruh baca Al-Quran kagak becus itu model Ustadz Geri itu. Alif bata apa, sepanjang amat padahal dia apa? Ya nggak bisa begitu. Ahli hikmah yang sebenarnya orang yang punya ilmu dan mampu mengamalkan ilmunya. Ilmu dan amalnya kumpul pada dirinya, berjalan bareng. Dia tahu, oh ini haram, udah kagak dikerjain. Dia tahu, oh ini sombong, udah kagak disombongin namanya. Tuh, itu baru ahli hikmah. Nah, hikmah ilmu kumpulnya di hati. Alladzi hiya syaraful abdi wa syairul ahlaki syarifah. Kemudian akhlak yang mulia juga ada di hati. Orang tawadu ya di hati. Di hati tawadu itu. Takabur juga adanya di hati. Di hati. Orang kadang-kadang selengean, tapi hatinya mah bager. Makanya dulu gue pernah ngalamin itu. Ini orang mukanya kagak enak bisa dilihat. Mukanya sombong banget, acuh banget. Tapi begitu diajak ngobrol, masya Allah brele-brele, rokok dikerjain, kopi segala macam disediain. Berteman katanya jadi orang bager, sampai malu gitu. Ya apalagi kalau muka mah kadang-kadang kan tergantung sama ini. Sama ditampang orang itu tergantung sama apa sih namanya, ilmu apa sih, topografi apa sih namanya? Geografis, ya kan? Tergantung kondisi wilayah. Nah, ya. Coba nyari orang Batak yang murah senyum. Ada nggak? Ayo orang Batak nih yang misalnya dilihatnya ajar gitu, ada nggak? Ada. Ya kagak ada mukanya muka sengas, muka tabokan semua. Ya, tapi kan hatinya mah nggak begitu. Kayak Madura itu tampangnya Madura tampangnya gimana? Loh ngeselin kan? Belum apa-apa udah ngeselin. Padahal itu kan emang daerah dia. Emang daerah dia kayak begitu. Kagak beda begini, nyari orang Papua yang mukanya glowing ada nggak? Gitu. Kan kagak ada. Nah makanya akhlak itu adanya di hati. Wal hisalul hamidatil lati biha yasulu tafadul rojal alama pasona wasarona fi kitab. Nah begitu kita udah tahu bahwa ini gudang-gudang penyimpanan barang-barang berharga, makanya jagain tuh gudang itu, petinya jagain. Ini peti bener-bener di dalamnya banyak barang berharga, ya kudu dijaga, dirawat. Jangan sampai itu peti itu gudang ada kotoran. Tuh. Nah ditata tuh hati. Watu krom watu hilu biduru bil karomah li alayal hakotil kal jawahir al azizah danasun. Jangan sampai permata-permata itu kena cecelekan, noda-noda diakibatkan kotoran-kotoran yang lainnya. Kudu dijaga, kudu dibungkus tuh hati. Hati kita kudu dibungkus. Bungkusnya pakai apa? Ya ilmu.
bungkusan yang paling utamanya ilmu. Ini mah hati dibungkusnya sama bulu. Hati lu berbulu sih, orang kalau udah ngomong begitu parah. Hatinya berbulu dia mah, berarti jahat banget itu. Tuh, al-aslul khamis, pondasi yang kelima, minggu besok baik. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa rahmataka awsa'u min zambina. Allahumma ila ma kunna ahlan an nabluga rahmataka fa rahmatuka alun anta tablughana bi annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligh Ramadan wa hasin maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligh Ramadan wa hasin maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligh Ramadan wa hasin maqasidana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa salim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin amadal mustafa sayyidil mursalin wala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Besok kita bareng-bareng hari itu ya, hari Minggu. Sabtu. Sabtunya. Nih undangan ini. Ya, Sabtu malam Minggu Habis batang-batang undangannya. bareng-bareng dah ke rumah Bang Andri. Kiderin. Adang gitu. Undangan Bang Andro. Ih malu. Itu. Cuek mari mah. Ntar buat Bos, nih, bos. buat acara sehat. Ambil aja satu. Ambil. No, Ambil apa? Aji. buat acara Deden, malam Deden. kudu ada ini nih bangku Oh, buat aja. wa
nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. wa kuliniyatin sholiyah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila hadratin mu'alif hadal kitab Muhammadin Abu Jaya Sari hadal kitab wa sunna hadratin Syekh Murabbi Ruh Murabbi Ruh Jamil ulama nahdiyina khususan ila hadrati Sayyidina Hasan khususan hadrati Syekh Murabbi Rumaya Asalukal karoma wal baraka wa safa alaihim fitaro ini al-fatihah a'udhu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa alaika bihifdihi wa islahihi wa husnil nazari fi dzalika wa badlil majhud. Bagaimana kajian-kajian yang telah lalu, nafsu hawa itu harus dikendalikan, di antaranya jam dengan tali kendali yang dinamakan dengan takwa. Jadi tali kendalinya hawa nafsu adalah ketakwaan. Nah, takwa ini nggak gampang, ngomongnya gampang. Pokoknya sauda imtisalul awamir ijtinabun nawahi, ngejalanin perintah ngejauhin larangan, takwa. Yang ngomongnya gampang. Tapi prakteknya tidak semudah itu. Fa'anna kula, kata Imam Ghazali, man aroda ayatakillaha fal yuroi al-adho al-khomsah fa'innahuna al-usul wahya al-ain wal-uzun wal-lisan wal-qalb wal-bad. Kata Imam Ghazali, orang yang pengen takwa itu falyuroil a'do al-khomsah, dia harus mampu merawat, menjaga dengan baik al-a'do al-khomsata, anggota tubuh yang 5. Ini dasarnya takwa. Jadi kalau khotib Jumat kan nggak mungkin ngaji sampai segininya karena keterbatasan waktu. Menjalankan perintah, menjauhi larangan, takwa bener. Tapi caranya gimana biar itu sempurna tuh imtisalul awamir ijtinabun nawahi bisa sempurna dengan jalan yuroi al-adu al-khomsah, jaga dulu 5 anggota tubuh yang pokok, fa'innahuna al-usul, karena yang 5 ini pondasi, asalnya, akarnya, akar dari segala macam permasalahan. Mana yang 5? 1 wahya al-ainu, ain, mata, jaga mata, matanya dijaga. Wal uzun, telinganya dijaga. Wal lisan, lidah dijaga. Wal qalb, hati dijaga. Wal batnu, perut dijaga. Mata, telinga, lisan, hati dan perut. Kalau 5 ini bisa dijaga, 5 ini bisa dirawat, 5 ini bisa sterilin dah dari hal-hal yang bisa ngotorin, bisa jadi takwa. Makanya kalau sekarang takwanya banyak kan takut sama gini yang ketua kan gitu. Susah. Jadi takwa yang penting asal takwa be. Tidak semudah itu perguso kan gitu. Enggak gampang. Ain, mata dijaga. Dari apa? Dari segala macam yang dilarang untuk dilihat.
Lain itu. Telinga dijaga. Ya, kalau masalah penjagaan mata, telinga, ya ini udah lumrah lah. Telinga dijaga, nggak boleh dipakai ngedengerin yang sifatnya gunjingan orang. Kadang-kadang saya mah tiba ngedengerin doang, kagak ngikut ngomong. Orang kagak berhenti ngomong lantaran lu ngedengerin. Jadi sama baik. Kalau kita kan pembenaran, saya mah kagak ngomongin, saya mah tiba ngedenger doang. Iya, ngapa dia masih ngomong? Karena lu masih ngedengerin. Coba lu berhenti ngedengerin, lu pergi. Masa dia ngomong, gila dia. Kalau kagak ada yang ngedenger. Makanya antara si penggibah dan si penikmat gibah sawaun. Sama baik. Yang ngedengerin, yang ngomongin sama. Jangan bela diri men, gua mau ngedenger doang. Malah jadi tambah banyak gibahnya lantaran banyak yang ngedengerin. Makanya kalau ngaji santai, kita telaah bener-bener. Dulu ada kalimat, daripada ngedengerin ceramah yang isinya provokasi, ya kan, lebih mudah lebih ringan madorotnya nonton bokep. Ayo, masih mendingan orang nonton bokep daripada ngedengerin ceramah yang isinya provokasi. Jangan yes men. Ayo. Emang yes aja. Maksudnya gimana? Oh boleh tuh nonton bokep. Bukan masalah boleh nggak bolehnya, ini mendingan ama nggak mendingannya. Lebih ringan mana efek madorotnya? Begitu. Orang nonton bokep paling bantar dia ngejar dosa kalau dia berani banget mesen dah tuh micet. Jablay. Kan segitu tuh. Berarti antara dia dengan si perempuan. Kagak punya duit, ya paling lari ngabisin nyari sampo, nyari sabun segala macam, kan? Sendirian. Dosa. Tetap dosa. Kita nggak benerin. Bukan kita istilahnya benarkan tindakan seperti itu, bukan. Tapi kalau habis ngedengar ceramah yang isinya provokasi, timbul kebencian, timbul rasa marah. Apalagi namanya ceramah, kan kagak mungkin ceramahin kalau tibang 2-3 orang mah ngobrol. Kalau ceramah kan udah 100 orang ke atas, 40 orang. Nah ini yang ngedengerin ini nanti bisa ngebenci, bisa istilahnya tersulut emosi, bisa jadi membunuh, bisa jadi perang. Coba dampak madaratnya gede mana? Ya gedean itu. Apalagi udah dijelasin provokator itu, kata Nabi, di sorganya gua udah ada tulisannya anti muharramatun ala salah satin. Engkau ini diharamkan sorga. Nih, Nabi ngelihat sorga, bilang ke Sayyidina Ali, ya Aliyu, ra'aitu maktuban ala babil jannah. Hai Ali, aku melihat tertulis di pintu surga ada tulisan anti muharramatun, engkau ini diharamkan ala salah satin, bagi 3 golongan. Yang pertama bahilin, orang pelit. Yang keduanya akin, orang yang doraka terhadap orang tua. Yang ketiganya namam, provokator itu. Haram masuk surga. Biar kata jubahnya 3 lapis, gua enggak. Tongkatnya segede itu lagi, segede bongkot kelapa tongkatnya. Dia pakai kemana-mana. Kalau kerjanya provokasi, ya mohon maaf, kagak bakal dibukain pintu surga. Nah, kuping dijaga, lidah ya sama dijaga. Atau barusan juga ngomongin apa yang kita omongin. Siapa yang kita omongin? Nggak ada yang kita omongin. Kita mah ngomongin kelakuan. Oh, lisan dijaga. Mana lagi? Udun, lisan, kolab, hati, dan yang terakhir perut. Nah, kalau yang perut, lisan, telinga, ini kan udah lumrah dah. Ini yang repot hati. Makanya kita langsungin ngebahasnya masalah hati. Sumalaika bihifdihi, wajib engkau menjaga hati, wa islahihi, selalu ngedandanin tuh hati, didandan-dandanin.